Sosok Charlie Noves ini konon katanya suka bergentayangan dan menghantui tempat-tempat sepi dan terpencil. Halo guys, assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku akan membahas tentang urban legend yang sangat-sangat terkenal di Amerika Serikat, yakni Charlie Noves. Yang konon katanya cerita ini tuh berdasarkan kisah nyata. Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel, let's get the best information. Charlie Noves, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Apakah dia ini hantu? Apakah dia ini manusia? Yang penting, dia ini dikabarkan tidak memiliki wajah. Kabarnya pun menjadi simpang siur. Ada yang bilang bahwa sosok Charlie Noves ini memiliki wajah yang rusak karena terkena petir. Ada juga yang bilang bahwa sosok Charlie Noves ini awalnya adalah seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dia ini jatuh ke dalam tong yang berisi cairan asam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya Charlie Noves ini awalnya adalah seorang pekerja di perusahaan listrik. Dia mengalami kerusakan wajah saat membenarkan atau memperbaiki tiang listrik. Namun, gak sedikit orang yang percaya bahwa Charlie Noves ini awalnya adalah seorang anak yang memanjat pohon untuk mengambil layang-layang atau sekedar melihat sarang burung. Jadi kabarnya ini benar-benar simpang siur guys. Lalu siapa sih dia ini? Apakah dia ini hantu? Apakah dia ini beneran manusia? Apakah dia ini siluman? Menurut beberapa sumber, Charlie Noves ini adalah Raymond Robinson, yakni seorang pria cacat yang memiliki hobi berjalan-jalan pada malam hari di daerah Coppell, Pennsylvania. Konon katanya, Raymond Robinson ini adalah orang yang sangat baik hati guys. Tapi seiring berjalannya waktu, kebaikan hati Raymond Robinson pun memudar. Kenapa sih si Raymond Robinson ini suka berjalan-jalan di malam hari? Karena dia ini khawatir menakuti warga sekitar. Soalnya dia ini memiliki wajah yang tidak sempurna seperti manusia pada umumnya. Soalnya kalau dia berjalan-jalan di siang hari, dia tuh takut wajahnya yang tidak sempurna bakalan terekspos dan bakalan bikin orang ketakutan. Karena kebiasaan Raymond Robinson yang suka berjalan-jalan di malam hari, akhirnya lambat laun kabar itu pun tersebar guys. Dari si A ngomong ke si B ngomong ke si C ngomong ke si D, dan seterusnya guys. Bahkan kisah si Raymond Robinson ini tersebar ke seluruh Pennsylvania. Nggak hanya kesebar ke Pennsylvania aja guys, kabar tentang Raymond Robinson ini juga tersebar ke negara-negara tetangga. Kabar tentang Raymond Robinson ini terus berlanjut guys, bahkan sampai 20 tahun setelah kematian Raymond Robinson. Orang-orang ini masih ngobrolin tentang dia. Pokoknya cerita tentang Raymond Robinson ini sangat-sangat viral guys. Bahkan cerita ini tuh diadaptasi menjadi sebuah drama, dijadikan puisi, diupload ke sejumlah web, dan bahkan ada yang menjadikannya cerita rakyat dalam majalah. Tapi siapa sih Raymond Robinson ini? Kenapa ceritanya ini bisa viral dan bahkan diperbincangkan banyak publik? Raymond Robinson ini lahir pada tanggal 29 Oktober 1910. Dia ini adalah anak dari pasangan Robert dan Louise Robinson yang mana keluarganya ini tinggal di pinggiran Beaver Falls. Tapi si Raymond Robinson ini akhirnya menjadi yatim pada tahun 1917, lebih tepatnya saat usianya menginjak 7 tahun. Meskipun yatim, dia ini hidup seperti anak pada umumnya. Namun pada tanggal 18 Juni 1919, dia bersama beberapa orang temannya pergi ke jembatan untuk melihat sarang burung yang tersangkut di jembatan tersebut. Mereka ini nggak tahu bahwa di jembatan tersebut teraliri listrik bertegangan tinggi. Siapa nih yang bakalan lihat berapa banyak burung yang ada di sarang itu? Kata si Robinson. Jangan aku ya, soalnya ada kabel listrik di sana dan 6 bulan lalu ada anak kecil yang hampir mati kebunuh, kata si teman Robinson. Ya udah deh, aku aja, timpal si Robinson tadi. Lalu si Robinson ini memanjat.
Robinson pun terbakar parah karena aliran listrik bertegangan tinggi, dan dia bahkan mengalami krisis selama beberapa minggu. Hingga akhirnya keadaan Robinson pun lama-kelamaan menjadi membaik. Tapi karena insiden tersebut, Robinson pun menjadi seorang yang cacat. Matanya hilang, hidungnya hilang, bibir dan telinga Robinson pun menjadi tidak sempurna. Bahkan lengan Robinson dan tubuh Robinson bagian atas juga terkena luka bakar yang sangat serius, guys. Meskipun hidup dalam kesengsaraan, Raymond Robinson ini tetap menjadi anak yang ceria dan tidak pernah membahas masalahnya. Hingga suatu ketika, Raymond Robinson ini memiliki hobi berjalan-jalan pada malam hari di hutan yang ada di sekitar rumahnya. Tak hanya itu, dia ini juga memiliki kebiasaan berjalan-jalan di Coppell, New Galilee Road. Awalnya, orang tua Raymond Robinson ini melarangnya untuk berjalan-jalan di malam hari. Tapi, apa boleh buat? Anaknya sudah dewasa, jadi orang tua nggak bisa menghentikan hobi si Raymond Robinson ini. Dan karena kebiasaan itulah, kabar pun mulai menyebar tentang lelaki tanpa wajah yang suka berjalan-jalan pada malam hari. Dan gak tahu siapa orang yang menciptakan julukan Charlie No Face untuk Raymond Robinson. Tentu aja keluarga si Raymond Robinson ini gak terima dong sama julukan yang disematkan pada anaknya. Terlebih ada beberapa orang yang iseng mencekoki Raymond Robinson minuman beralkohol. Sampai Raymond Robinson ini sempat ditemukan terkapar di pinggir jalan. Kasian banget, padahal dia ini gak pernah ngebully orang, tapi dia selalu dibully, guys. Singkat cerita, ada orang yang mengabarkan bahwasannya Raymond Robinson ini akhirnya meninggal dunia karena ditabrak oleh mobil berkali-kali saat dia sedang berjalan-jalan. Nah, kisah Charlie No Face ini akhirnya turun-temurun dari generasi ke generasi. Tapi setiap cerita itu kayak berubah sedikit, perlahan-lahan berubah sedikit gitu loh, guys. Selain mendapatkan julukan Charlie No Face, Raymond Robinson ini juga mendapatkan julukan Green Man karena kecelakaan itu meninggalkannya dengan bekas kehijauan pada kulitnya. Sosok Charlie No Face ini konon katanya suka bergentayangan dan menghantui tempat-tempat sepi dan terpencil. Untuk membuatnya keluar, konon katanya orang-orang harus memencet klakson mobil atau berteriak. Entah mengapa, cerita ini tuh jadi legenda di seluruh Pennsylvania Barat. Penampakan Charlie No Face atau Green Man ini kabarnya telah terdokumentasikan yang diklaim di beberapa lokasi. Pokoknya cerita tentang Charlie No Face ini sangat terkenal banget, guys. Bahkan ada orang yang jauh-jauh dari Virginia Barat datang untuk menanyakan keberadaan si Charlie No Face ini. Yang konon katanya sosok Charlie No Face ini sering mangkal di terowongan rel kereta api South Park. Hingga akhirnya terowongan itu dikenal dengan Green Man Tunnel. Nah, begitulah sepenggal cerita dari Raymond Robinson yang mendapatkan julukan Charlie No Face karena kecelakaan yang menimpanya. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena aku sendiri adalah manusia tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.